Halo saudara, puji Tuhan, Shalom, Alhamdulillah. Pada hari ini saya kembali membuat video kegiatan saya. Setelah 6 bulan saya vakum tidak melakukan kegiatan di YouTube. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf. 6 bulan lamanya kami dirundung kesusahan, kesedihan, di mana Desember dari Oktober, November, Desember kami harus merawat istri saya sebaik-baiknya karena menderita sakit sudah cukup lama, dan Desember itu harus dilakukan perawatan di rumah sakit hingga wafat pada tanggal 19 Januari. Nah, dari situlah saya tidak menyangka sama sekali kalau dalam waktu yang sedemikian pendek istri saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketidaksiapan itu mengakibatkan saya cukup lama, sampai sekarang hampir 100 hari, setiap hari masih diserang kesedihan-kesedihan. Karena begitu rupa sejak 47 tahun yang lalu, dari mulai pacaran hingga hari-hari terakhir kami tidak pernah berpisah, sehingga kepergian orang yang saya cintai sebagai penolong saya di hidup rumah tangga ini membuat saya betul-betul shock dan kehilangan seluruh daya saya, kira-kira lebih dari 50%. Kemudian hari ini saya sudah beberapa kali melakukan aktivitas harian. Pada pagi hari saya melakukan gerak jalan sehat sepanjang bertahap, tadinya ya hanya 1 kilo, kemudian saya tambahkan 2 kilometer, kemudian berangsur-angsur saya kurang lebih ini 3 kilometer. Nah, saudara, pagi-pagi saya harus melakukan olahraga untuk membangun kesehatan saya kembali yang hilang begitu rupa, dan ini saya lakukan dengan doa dan upaya yang sangat-sangat keras, ya. Saya berjalan kaki. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya membawa bekal, yaitu sebuah tas ini, ya, yang tentu saja saya isi dengan air minum, dan saya membawa 1 tongkat untuk senjata saya kalau di jalan diserang binatang peliharaan seperti anjing yang galak itu, ya. Kemudian tidak lupa saya membawa dompet komplit, yaitu yang terutama isinya identitas dan beberapa uang rupiah receh gitu, ya, untuk kalau ada apa-apa di jalan. Karena saya punya pengalaman yang tidak baik ketika saya masih bekerja di rumah sakit. Sering ada pasien masuk dengan tidak punya identitas, akhirnya dirawat dengan pasien tidak dikenal. Pernah juga itu guru dan mentor pembimbing saya juga dirawat di rumah sakit 5 hari baru ketahuan bahwa beliau adalah seorang guru saya, dan itu menimbulkan shock. Ya, atas dasar pengalaman itu saya anjurkan saudara yang lansia, kalau jalan kaki sendirian, jalan di jalan raya di luar kampung saudara,
jangan lupa membawa identitas, supaya kalau ada apa-apa orang bisa mencari keluarganya. Saudara, tadi kebetulan ya beruntung kalau membawa dompet itu, maka saya berjalan kaki kurang lebih 3,5 kilometer itu. Di sepanjang jalan itu sudah mulai banyak orang jualan, ya jualan makan apa-apa lah. Ini saya mendapatkan makanan itu berupa nasi gudeg yang kenapa saya beli, karena ini saya beli adalah sebagai kesukaan istri saya kalau beliau dulu sakit. Kemudian ini saya kenang, saya beli. Sebenarnya saya di rumah sudah mendapatkan persediaan makanan yang cukup sehat yang diselenggarakan oleh putri saya yang pertama. Ya, dia mendampingi saya karena kami tinggal berdua. Kalau tadinya bertiga dengan istri, sekarang berdua dengan anak saya, putri yang pertama. Dia cukup baik dan cukup memfasilitasi semua kebutuhan bapaknya, termasuk makanan-makanan yang sesuai dengan kondisi bapaknya. Inilah saudara-saudara informasi yang saya berikan masih terkait dengan masa duka. Ini adalah video saya yang pertama, di mana saya baru saja masuk rumah setelah melakukan jalan sehat selama kurang lebih 45 menit mungkin ya 45 sampai 1 jam, karena sudah tidak lagi mampu menempuh jarak 4 kilo itu dalam waktu setengah jam. Ya, itu sungguh penurunan fungsi tubuh yang begitu drastis, tapi bersyukur saya memuji Allah di mana sekarang sudah memulai membaik, ya, membaik, dan saya berjuang terus untuk baik. Hanya mengenai kesedihannya saya tidak tahu sampai kapan, karena kesedihan itu begitu menyerang sewaktu-waktu. Ya, harap diketahui bahwa dulu aku dengan istri itu nggak pernah berpisah kemanapun kami berdua bersama-sama, sehingga ketika kami sekarang sudah tidak ada dia, apapun yang saya lakukan itu menghentak, menyerang kesedihan itu mendadak, apapun ya, karena biasanya kami melakukan saling mendampingi, saling membantu, saling menolong gitu. Misalnya saya melakukan pekerjaan yang rumit, maka saya tidak berani melakukan sendiri. Paling tidak ada orang lain, istri saya menunggui, supaya kalau saya jatuh, itu paling tidak ada yang berteriak minta tolong. Tapi kalau pekerjaan yang berisiko sudah lansia seperti saya sekarang ini, kalau dilakukan sendiri tanpa pengawasan orang lain sangat berbahaya. Bisa mati konyol, ya. Ya, itulah saudara sekelumit yang saya lakukan. Bersyukur sekarang ini saya sudah bisa melakukan pruning anggur saya, ya, yang biasanya ini dulu saya rawat setiap hari. Nah, sekarang sudah saya pruning pun belum terawat dengan baik. Mana-mana batang-batang yang harus dibuahkan, dibesarkan, ini masih perlu perhatian, ya. Ini kemudian karena saya tidak bisa melakukan pekerjaan pembersihan rumah secara rutin, maka saya panggil adik saya, ya, Lek Kasmanto, ini untuk membantu pekerjaan rumah ini, agar ya paling tidak isih ketok nek kopen gitu ya, karena selama ini betul-betul berantakan, ya.
Lek Kasmanto lihat sini, Lek. Nah, matur nuwun ya, dibantu untuk membersihkan. Nah, semoga dengan kehadiran beliau akan menjadi bersih kembali rumah saya yang selama ini tidak kopen, betul-betul tidak kopen. Ya, begitulah saudara-saudara. Saya akan sedikit-sedikit nanti kembali merawat tanaman sambil melaporkan sesuatu yang sekiranya perlu untuk saya laporkan dalam YouTube ini. Semoga YouTube saya ini yang tidak cukup panjang ya, hanya sekedar menginformasikan, dan ini sekedar kepentingan pribadi. Semoga bermanfaat juga dan menginformasikan kepada saudara-saudara bagaimana kondisi saya sekarang ini. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudara dalam YouTube ini. Semoga Anda berkenan, dan mohon maaf bagi yang tidak berkenan, skip saja. Tapi yang berkenan bolehlah di share ke saudara-saudara yang lain. Demikian saudara, informasi dari saya. Terima kasih. Selamat ketemu di kesempatan dan kegiatan lain untuk besok. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, memberikan kesehatan yang optimal, termasuk saya yang hidup di masa-masa lansia ini bisa bermanfaat dengan baik. Ya, terpujilah kiranya Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat ketemu lagi. Terima kasih.